akan pernah mungkin dapat mematahkan hati seseorang, bahkan meski hanya untuk sekedar melemahkan semangatnya. Apabila seseorang telah mendapatkan kekuatan yang berasal dari Tuhannya, namun kamu bisa menjadi pesaingnya dengan cara beradu kedekatan pada Tuhan. Seseorang tak akan mungkin melakukan satu kebaikan dengan terlalu segera, sebab tak seorang pun akan dapat mengerti sesegera apakah suatu hal tak kasat mata akan menjadi satu keterlambatan. Maka berbuatlah sewajarnya, menurutkan hati nurani sesuai batas kemampuan yang kau miliki. Sudahilah mempercayakan suatu hal berharga milikmu pada orang yang tak dapat menunjukkan dirinya untuk dapat dipercaya. Banyak hal lain akan dapat kau tangani sendiri daripada membuang-buang waktumu bagi orang-orang yang tak memiliki integritas dalam dirinya. Pergunakan akal berdasarkan naluri. Satu kebenaran masih tetap sebagai satu kebenaran, kendati tak akan ada seorang pun yang mau mempercayainya. Begitupun kebohongan akan masih tetap terlihat sebagai satu kebohongan, meskipun teramat banyak orang tertipu untuk mau meyakininya. Kau tak harus menyesatkan dirimu sendiri hanya karena pengaruh dari gesekan arus yang lebih besar. Suatu ketika kamu harus rela menerima satu kenyataan pahit yang tak mungkin dapat kau hindarkan, untuk tidak lagi memaksakan diri membuang-buang waktumu dengan orang-orang salah. Kebanyakan orang tak akan pernah mau menyadari usaha kerasmu untuk mengentas mereka dari kebodohan yang tanpa sadar mereka lakukan dalam kondisi sadar, hingga kau berhenti dan lelah. Terkadang kamu harus menyingkirkan beberapa orang dari sisi kanan kirimu tanpa peringatan terlebih dulu. Engkau akan terlalu cepat menjadi tua hanya untuk sekedar menjelaskan bahwa apa yang diperbuat mereka selama ini adalah salah, sedangkan mereka dengan bangga melakukannya. Jangan memandang rendah hal-hal yang terkesan remeh hanya karena kamu tak pernah tahu dan mengenalnya. Sebab terkadang kamu mungkin akan mendapatkan satu pelajaran berharga, atau bahkan terobati oleh hal-hal picisan yang belum pernah sama sekali kamu pikirkan sebelumnya. Bersikaplah bijaksana. Terkadang untuk mengucapkan kata permintaan maaf adalah merupakan satu pekerjaan yang teramat sangat sulit untuk sekedar dilakukan dalam sejarah panjang kehidupan. Walaupun itu sebenarnya adalah hal paling murah dan mudah guna menyelamatkan satu kekayaan paling bernilai dari yang telah pernah kau miliki, bernama hubungan kasih. Kenangan terindah dari sepanjang hidup yang kau alami mungkin adalah hal-hal yang dianggap biasa dan tidak istimewa di hari ini, di mana kamu masih ada di tengah-tengah orang-orang terkasih, hingga pada suatu ketika alur nasib telah membuatmu diam sendiri. Baru engkau akan mengerti tentang arti dan nilai dari nikmatnya satu kebersamaan. Mungkin saja hari ini kamu dapat meninggalkan satu hubungan tak sehat dengan orang-orang buruk. Namun apabila engkau belum juga mampu menyadarkan dirimu pada ketertarikan hati yang pernah membuatmu menjadi bagian dari mereka, maka suatu saat pastilah kamu akan bertemu lagi dengan mereka. Tabiat yang sama, hanya dengan sosok dan topeng berbeda.
Penyebab terbesar kerusakan di muka bumi adalah ulah kebanyakan individu yang selalu menginginkan dirinya dianggap penting dan berpengaruh. Sementara sifat culas dan ambisinya akan menjungkalkan siapapun yang berlaga sebagai pesaingnya dengan segala cara. Hanya pada tangan-tangan berhati tulus, ikhlas, dan asih, dunia akan dapat jauh lebih lama untuk bertahan dari kehancurannya. Terkadang engkau tak bisa mempercayai dirimu sendiri bahwa kenapa nama dan bayangan dirinya masih selalu saja ada di dalam hati dan benakmu dan tak pernah hendak pergi. Tapi kamu juga tak mampu memahami desiran hatimu sendiri dari mengapa batinmu tak menghendaki untuk mau tinggal bersamanya. Kendati kesempatan itu selalu ada. Jika tidak membingungkan, ini bukan hidup namanya. Kau tak akan dapat menyelesaikan dua masalah berbeda dengan satu pola pikir yang sama. Seperti halnya ketika kamu mendidik dua murid berbeda dengan satu cara yang sama, maka engkau tak akan dapat menjadi sosok guru yang baik. Sebab tanpa sadar, kamu tengah memberi gula-gula pada salah satu muridmu. Namun kau juga sedang mencekoki racun pada satu murid yang lain. Bukan kamu yang menilai bagaimana kualitas dirimu. Namun pada setiap tindakan yang telah kau tunaikan adalah merupakan cerminan dari kepribadianmu. Maka orang lain akan membuatnya sebagai pijakan untuk menilaimu sebagaimana adanya dirimu. Hidup sendiri untuk beberapa lama adalah masalah serius dan cukup beresiko menjadi terbiasa. Sekali engkau merasa nyaman dan damai dalam kesendirianmu, maka kamu tak akan lagi menginginkan kesepakatan apapun dengan lain orang untuk mengurus hal-hal tetek bengek pada kehidupan yang kau jalani. Solusinya, entahlah, karena saya juga masih sendiri. Hehe. Sikap diam dari seorang pemarah hanyalah akan dapat bungkam apabila dia telah terbentur dengan perasaan cinta. Sikap diam seorang pembual, dia hanya akan dapat dibungkam oleh pahitnya kenyataan yang akan menghancurkan kedustaan dari tabiat buruknya. Jangan pernah takut untuk memulai lagi sesuatu yang baru setelah kamu hancur dari satu kegagalan. Percayalah bahwa apa yang telah menimpamu bukanlah suatu kesia-siaan. Kali ini kamu tidak memulai dari sekedar rasa iseng belaka, melainkan kamu akan telah memulainya berdasarkan satu pengalaman berharga. Salah satu pekerjaan tersulit di sepanjang hari-hari yang telah dan akan masih terus kau lalui adalah mengenyahkan bayangan seseorang yang sangat kau cinta dan menghapus setiap kenangan indah di saat masih bersamanya. Hal yang amat sangat mudah untuk menasehati, tetapi akan teramat sangat berat menjalani. Sebab kau akan memerlukan banyak waktu untuk sekedar membiasakan dirimu dengan kehampaan. Hingga dirimu sendiri telah hanyut tenggelam dalam satu hubungan beracun, maka janganlah pernah menanyakan orang lain mengapa mereka tidak segera berusaha melepaskan diri lalu pergi menghindar jauh darinya. Satu catatan bagi yang belum mengalami, bahwa mencegah adalah akan sangat jauh lebih berarti daripada sekedar mengobati.
Ketika kamu telah mengerti tentang bagaimana cara menyendiri, itu hanya berarti engkau telah mampu memahami satu seni dari mencintai. Di saat kamu dalam kesendirian, kau akan dapat bersama siapapun yang kamu kehendaki dengan tanpa menggunakan ragam mereka untuk sekedar pelampiasan dari gejolak rasa yang tengah berkecamuk dalam dadamu. Salah.